Baik, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dan ya kurang lebih apa yang saya tahu sedikit tentang isu-isu dari mobil yang mungkin yang sering kita dengar. Contoh misalkan mobil itu kita harus sering manasin dia tiap hari supaya mobilnya itu awet. Terus misalkan yang kedua, kita kalau mau, biasa yang kita lakukan juga ya, kita kalau mau menyalakan mobil itu harus dalam kondisi AC mati, terus tape-nya mati dengan apalah kayak gitu. Nah, itu kan biasa yang sering kita temui. Dengan maksud mereka biasa bilang kalau mobil itu mesinnya kalau waktu nyalakan harus dalam kroniknya itu harus mati, kalau enggak nanti rusak lah kayak gitu. Nah, baik, yang pertama saya akan coba menjelaskan kalau apakah mobil itu harus dipanaskan tiap hari. Mobil lah atau motor lah itu apakah harus tuh dipanaskan tiap hari. Nah, setahu saya dengan yang selama ini saya lakukan, dengan ayah saya lakukan, papa saya, sebenarnya menurut kita itu isu itu salah sih. Karena mobil itu sebenarnya mau nggak dipanasin pun ya nggak apa-apa, nggak harus, nggak mesti, dan nggak selalu itu mobil itu harus dipanaskan tiap hari. Karena yang menjadi nilai minusnya itu kalau mobilnya itu nggak dipanaskan, itu hanya akinya yang berkurang. Voltase akinya, listrik di akinya itu, tegangan di akinya itu yang berkurang. Karena kenapa bisa berkurang? Karena di mobil itu kan ada tuh barang elektronik, contoh yang nggak pernah mati, contohnya itu jam. Nah, jam itu kan nggak pernah mati tuh. Nah, jadi dengan alat sensor lain-lain yang elektronik yang lain di mobil kan banyak, yaitu ada yang walaupun mereka itu contoh alarm mobil itu kan nggak pernah mati, jadi mereka itu dalam keadaan standby terus. Nah, dalam keadaan standby itulah listriknya itu yang dipakai itu dari listrik aki. Nah, jadi kalau kita nggak pernah memanaskan mobil, bukan mesinnya itu yang rusak, tapi akinya yang rusak. Bukan arti akinya juga rusak sih, tapi maksudnya voltasenya itu berkurang. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin beli mobil terus ada nggak mau tuh memanasin mobil tiap hari, nggak apa-apa. Solusinya ada dua. Yang pertama, mobilnya dibiarin tapi akinya dicabut. Nah, itu akinya dicabut. Atau yang kedua, ya tetap aja kayak gitu, kalau enggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali mobil itu dibawa jalan tanpa akinya perlu dilepas ya. Jadi didiamkan aja, tapi dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu itu dipakai bawa jalan sekali lah, jalan-jalan gitu, sejam apa 2 jam gitu. Maksudnya itu untuk apa? Supaya akinya itu di recharge, sehingga voltase atau tegangan listrik di dalam aki itu tetap terjaga dalam keadaan yang baik. Karena aki itu, kelemahan dari aki mobil atau aki basah itu biasanya itu dia itu tidak boleh dalam keadaan yang kosong. Karena kalau aki basah itu dalam keadaan kosong itu akan dalam keadaan kosong itu artinya aki itu
dipakai sampai listriknya itu habis, dikuras lah gitu, dikuras sampai habis, itu akan membuat umur aki itu lebih cepat habis, atau aki itu lebih cepat rusak. Nah, jadi sama seperti itu. Jadi solusi yang bisa, dan itu juga saya praktekkan sih. Contohnya itu mobil Pajero ini. Nah, mobil ini jarang dipakai. Jadi biasa saya itu pakai mobil lain untuk mobil harian. Nah, mobil ini jarang nih dipakai. Jadi biasa kadang juga kalau ke gereja tiap hari Minggu gitu baru saya pakai ini. Ya itu anggapannya supaya akinya itu kecas lah kayak gitu dikit-dikit. Kalau enggak ya kayak kemarin itu pernah sampai 2-3 minggu itu nggak kepake sama sekali. Ya nggak apa-apa juga, hanya waktu itu yang saya takut, wah jangan-jangan nyetaternya ini nanti nggak bisa nih kayak gitu. Ternyata masih bisa. Nah, itu kan tergantung dari umur akinya mobil masing-masing sih, masing-masing orang kayak gitu. Jadi alangkah baiknya ya memang 1 minggu sekali lah itu dipakai bawa jalan kayak gitu. Ya paling jauh menurut saya mungkin 2 minggu ya, tapi tergantung juga kalau ada aki mobil yang memang sudah drop gitu, ya mendingan seminggu sekali itu amannya lah kayak gitu, kita ambil itu aja lah. Nah, sedangkan untuk yang kedua, yang soal apakah mobil itu kita turun mobil dengan mau nyetater mobil itu waktu pertama kalinya itu harus dalam keadaan elektroniknya ini mati semua atau enggak. Oke, baik itu kalau misalkan kayak gitu, menurut saya ya, selama aki mobilnya teman-teman itu masih keadaan yang bagus, itu sebenarnya nggak apa-apa dinyalakan dalam keadaan posisi nyala ya. Misalkan AC-nya itu lagi nyala, dalam posisi 1 lah, contohnya kayak gitu ya. Itu ini misalkan posisi AC di 1 kayak gitu. Mau nyetater mobil dalam kondisi AC yang ada on gitu nggak apa-apa, karena pada waktu nyetater itu energi listrik yang dipergunakan itu adalah aki. Jadi kalau selama akinya itu masih bagus, nggak apa-apa. Karena mobil saya itu yang mobil harian yang biasa saya pakai, kecuali mobil ini ya. Kalau mobil ini saya juga kadang-kadang mau nyetater itu karena jarang dipakai, itu saya matikan semua baru saya nyetater, karena takut listriknya itu yang dari aki itu nggak kuat ngangkat. Kalau 1 kali nggak kuat ngangkat, waktu kondisi aki itu udah drop, 1 kali ngangkat nggak bisa, wah itu sudah harus dicas lagi itu akinya. Kalau nggak kita harus butuh bantuan aki lain atau diganti lah kayak gitu. Nah, kalau mobil saya yang biasa saya pakai harian itu ya ini mungkin dari kebiasaan juga ya. Kayak saya biasa jarang matikan AC. Karena apa? Ya karena kadang lupa, terus kadang ya males juga. Jadi buat saya itu nggak apa-apa, karena mobil itu biasa saya pakai harian. Jadi saya tahu, wah ini mobil baterainya, akinya ini pasti masih bagus nih, jadi nggak apa-apa. Nah, tapi ada dalam situasi tertentu juga. Contoh misalkan saya mau jalan kayak gitu, misalkan ya 1 kali gitu saya coba nyetater, kok langsung berat gitu, tapi nyala. Tapi posisi AC-nya itu dalam keadaan nyala. Maksudnya switch-nya itu dalam keadaan on. Nah, jadi waktu saya nyetater gitu, cetek, kok mobilnya kayaknya berat gitu. Wah, ini berarti saya tahu, oh berarti ini akinya ini sudah kurang stromnya. Jadi harus ditambah air akinya atau harus diganti akinya kayak gitu. Biasanya kalau aki itu kondisinya masih baik,
karena umur aki itu lama ya. Kalau saya itu umur aki, saya pernah sampai hampir 5 tahun saya belum pernah ganti aki. Jadi kalau contoh mobil itu saya jalan terus mau nyala tret, wah berat nih, saya tinggal nambah lagi air akinya itu. Nah, dengan anggapan kalau sudah ditambah, pasti kan seringnya waktu kita jalan aja dari 30 menit aja lah kayak gitu. Nah, itu stromnya, tegangan di baterainya itu udah naik, udah nambah. Jadi kita bisa akinya kayak udah kembali normal lagi. Nah, kalau misalkan contoh waktu itu saya lupa nih. Jadi waktu pertama kali, waduh, kok nyetaternya ini berat, berarti akinya ini sudah mau habis ini. Nah, tapi saya lupa tuh nambah air akinya itu. Nah, berarti pas keesokan harinya itu, pagi harinya itu saya lupa, terus tinggal aja dimatikan itu AC-nya itu, switch-nya itu di off kan. Jadi semua barang elektronik di mobil itu di off kan, baru dinyalakan mobilnya, nyetater mobilnya. Jadi aki itu kayak hanya untuk tenaganya ini hanya dipakai untuk nyetater mobil. Nah, itu kayak gitu. Jadi dalam situasi tertentu itu bisalah dipakai kayak gitu. Jadi kalau ada anggapan, oh ya, sama satu lagi, apakah kita harus selalu memanaskan mobil sebelum kita berangkat pagi hari? Jadi kalau contoh kita yang ada supir lah kayak gitu, atau pembantu gitu, biasanya kita bilang, wah Pak, tolong dong itu mobilnya dipanasin, bentar lagi saya jalan nih. Nah, biasanya kan kayak gitu. Apakah itu berpengaruh atau enggak? Menurut saya itu enggak, karena untuk kebutuhan kita yang sehari-hari ya, mobil itu memang pada waktu awal kita nyetater, mobil itu pasti akan dalam keadaan yang mesinnya dingin. Jadi masih belum bisa dipakai untuk mengeluarkan tenaga maksimalnya kayak gitu. Tapi kan mobil ada dua, ada RPM toh, ada dua lagi, maksudnya kan ada RPM. Nah, selama kita tidak, maksudnya indikatornya gampangnya lah, kalau kita tidak menggunakan mobil itu kayak pembalap, jadi waktu awal-awal langsung tuh dipacu sampai RPM tinggi, sampai di red line. Nah, kalau kita itu enggak sama seperti pembalap, ya enggak apa-apa, kita langsung pakai jalan selama jalannya itu hanya masih di RPM yang normal. Jadi 1000, 2000, 3000 dioper giginya. Jadi kalau selama mobil itu dipakai harian, nggak dipakai untuk balapan atau untuk apa, nggak perlu dipanasin mobil ini, mesinnya. Karena biasanya kalau mesin itu dipanaskan supaya mobil itu bisa mendapatkan performa terbaiknya dia. Jadi kondisi mesinnya itu, ini kan ada temperatur tuh. Nah, temperatur optimalnya dia itu di mana? Nah, di mana waktu dia itu udah mencapai temperatur yang optimal, mobil itu akan bisa mengeluarkan tenaga yang sesuai dengan spek dari mobil ini, atau enggak tenaga terbaiknya lah dari mobil ini. Nah, seperti itu. Kalau kita jalan-jalan sehari-hari kan kita kan nggak perlu tuh sampai jalan di 100 km per jam, atau kayak mau balapan F1 lah, atau enggak ini MotoGP gitu kan, nggak perlu. Jadi kita juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau menurut saya ya nggak apa-apa juga, langsung aja kita nyetater terus bawa jalan tuh mobil. Tapi ya jangan dipakai sampai itu RPM tinggi-tinggi lah, sama seperti itu. Karena kondisi mobil juga masih belum dalam keadaan optimal, tapi cukup lah, bisa lah. Kalau kita kan mobil hanya RPM 1000-2000 kan ya nggak apa-apa. Oke, baik, sekian saja dulu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.